Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elvaza Trip. Kali ini kita akan menjelajah tempat wisata recommended dengan aneka wahana menarik dipadukan dengan suasana alam pedesaan yang menyegarkan serta pemandangan danau yang indah dan syahdu sekali. Kita bisa menginap, bisa juga sekedar mampir kulineran sambil menjelajah banyak wahana menarik yang tentunya cocok buat segala usia. Ini restorannya unik banget, santap makan di dalam sangkar burung di atas ketinggian. Pulang-pulang tambah happy karena dikasih oleh-oleh gratis tanaman bambu kayak gini. Pokoknya seru dan ramah anak banget. Yuk kita jelajah bareng. Nama tempatnya yaitu Dusun Bambu Lembang, Bandung. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya terus semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Seperti biasa, perjalanan dimulai dengan membuka rute Google Map tercepat kalian. Ini kita ada di Jalan Setiabudi arah Lembang, di depan belok kiri tepatnya Jalan Sersan Bajuri. Jalanannya mulai mengecil, lanjut terus ke arah Kampung Gajah. Lokasi tujuannya tepatnya di Jalan Kolonel Masturi kilometer 11, Kertawangi, Cisarua, Bandung Barat. Pokoknya ikuti terus arahan Google Map-nya sampai kita akhirnya tiba di pertigaan. Belok kanan udah tinggal sebentar lagi. Nah, ini kita sudah sampai, lokasinya ada di sebelah kanan jalan. Lanjut terus menuju pintu gerbang di depan. Di sini kita bayar tiket parkir Rp15.000 untuk kendaraan roda 4, cashless ya, jangan sampai hilang karena barcode-nya bakal di-tap saat pulang nanti. Lanjut lagi jalan ke depan, kita mau ke area parkir dan seperti ini ya, kurang lebih area parkirnya cukup luas namun masih sepi. Kita datang ke pagian, ini ada pengisian bahan bakar mobil listrik. Dari ujung parkir lanjut tinggal motong turun ke bawah, kita mau ke area pembelian tiket masuk. HTM-nya ada 3, weekday Rp25.000, gratis souvenir bambu hoki. Weekend Rp30.000, gratis welcome drink dan souvenir bambu hoki. Terakhir long weekend dan peak season Rp40.000, gratis welcome drink dan bambu hoki. Untuk jam bukanya bisa dilihat di layar. Weekend buka lebih pagi mulai pukul 8, tutupnya sampai malam semua ya. Dilarang bawa makanan dan minuman serta hewan peliharaan. Untuk pembelian tiketnya cashless semua, bisa pakai debit, kartu kredit atau QRIS. Kalau mau masuk wahana di dalam harus bayar lagi, tapi banyak juga yang gratis. Nah, ini tiket masuk dan gelangnya jangan sampai hilang. Nanti bisa tukar es krim dan minuman hangat di dalam atau souvenir bambu hoki pada saat pulang di pintu keluar area wisata. Lanjut ke area pintu masuk. Yang mau pipis dulu boleh, ada toilet di bawah. Berikutnya kita scan barcode tiket masuk. Langsung disambut sama mobil warawiri. Tunggu dulu, salfok sama yang di belakang kok ada yang hijau-hijau ya? Wah, ini sih nggak bisa dilewatkan begitu aja ya. Suara gemericik pancurannya ini bener-bener syahdu banget. Hamparan sawah yang hijau dikelilingi saung-saung bambu di ujung sana. Wah, ada empangnya juga di sini. Hawanya benar-benar nyegerin. Ada spot foto dusun bambu di tengah hamparan sawah kayak gini. Gak lupa ada saung unik di sebelahnya. Wah, mantap ya. Jujur aja kami temukan spot sekece ini justru pas diantar pulang mobil warawiri. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kembali ke awal, kita mau ke lokasi wisata. Naik mobil antar jemput ini tentunya gratis ya. Sepanjang jalan hawanya lumayan nyegerin. Gak berapa lama akhirnya kita sampai juga. Udah mulai kelihatan titik poinnya di depan. Nanti pulangnya naik mobil ini lagi di sini. Disambut sama spot foto dusun bambu di sini. Di belakangnya ada anak tangga arah lobi utama. Karena kami datang ke pagian, waktu itu masih sepi, akhirnya putar balik ke seberang. Tertarik dan penasaran sama pintu gerbang autentik Sundanese Food ini. Yuk kita masuk ke dalam. Di dalam ada tempat reservasi, kasir sekaligus pilih-pilih menu. Unik banget bentuk rumahnya. Kita langsung aja turun ke bawah. Wah, kelihatannya ini bakal keren banget tempatnya. Hingga akhirnya kita turun ke salah satu dermaga saung bambu di sana. Seperti ini ya view yang kami dapatkan. Masya Allah, sahdu banget suasananya. Danau yang dikelilingi saung-saung bambu di antara pepohonan hijau. Gak sia-sia datang ke pagian dan langsung tersesat ke tempat seindah ini. Masya Allah. Oh iya, saung-saung itu tempat makan ya. Nanti kita telusuri ke sana dan lihat dalamnya kayak apa. Syarat makan di sini mudah, tinggal order minimal Rp600.000 atau pilih paket yang ada di daftar menu. Kurang lebih kayak gini ya daftar menu
menunya, silahkan di pause untuk lihat lebih lama. Di sini menyediakan aneka ragam masakan Sunda. Info lengkapnya boleh lihat di IG mereka @dusunbambu. Nah, kalau ini tempatnya luas, bisa nampung 25 orang. Reservasi seminggu sebelumnya minimal 1 juta rupiah. Masya Allah, ini tempatnya cakep banget. View-nya bisa langsung ke danau kayak tadi. Plus-plusnya di sini punya area duduk outdoornya juga, serta area deck yang cukup luas, jadi bisa muat keluarga besar. View-nya juga cakep banget, subhanallah. Spot perahunya dari sini cakep banget, nanti kita ke sana kalau mau naik. Untuk kedalaman danaunya sekitar 80-100 cm, nggak begitu dalam, tapi tetap diperhatikan kalau bawa anak balita. Nah, kalau ini toilet di area bawah lumayan etnik dan bersih juga di dalamnya. Yuk kita jelajah area resto Purbasari lainnya. Asli sih ini seger banget, hawanya dipenuhi dengan rimbun tanaman yang menghijau. Ini pijakan lantainya juga landai, ramah anak atau lansia yang mau pakai stroller atau kursi roda. Nah, kayak gini ya bangunan saung-saung bambu yang jadi latar belakang Danau Syahdu tadi. Oh ya, di sini tuh ada 4 restoran besar, salah satunya Resto Purbasari ini. Paling cantik dan lumayan luas menurut kami. Wah, estetik banget ya suasananya, dramatis. Yuk kita masuk ke dalam. Di dalam gak kalah seru, suasana hangat, full bambu dilengkapi syahdunya view danau, pastinya bikin pengunjung betah berlama-lama di sini. Ada perlengkapan makan juga ya. Di luar juga ada wastafelnya, lumayan muat banyak sih kelihatannya. Tipenya beda-beda, namun tetap instagenik semua saungnya, Masya Allah. Ada juga fasilitas dermaga estetik kayak gini, syahdu banget. Oh iya, ada ikannya loh di dalam, gede banget. Cuma sayang nggak kesut. Di sini juga ada fasilitas function room, lumayan muat banyak, kurang lebih kayak gini di dalamnya. Di sebelahnya ada toilet, area wastafelnya lumayan estetik dan bersih banget. Di sebelahnya lagi ada musola, Masya Allah, hangat dan nyaman banget. Musolanya dilengkapi dengan area wudhu tentunya. Nah, kalau ini daftar menu Resto Purbasari di awal tadi, silahkan di pause untuk melihat lebih lama. Setelah mengelilingi dusun Resto Purbasari yang sangat syahdu dan asri, jangan lewatkan untuk mengabadikan momen beserta keluarga tersayang di spot foto khusus yang ada di sana. Ini tuh tentunya gratis ya. Lanjut lagi perjalanan, kita tiba di Sampan Sangkuriang, tempat sewa perahu. Yuk kita turun ke loket. Kurang lebih kayak gini ya, sampannya bisa muat 6 orang. Ini sih estetik banget tempatnya sampai kita ikutan numpang foto di sana, hehe. Untuk harga tiketnya tipe sampan 45.000 per orang, sedangkan tipe gondola 55.000 per orang. Maksimal 6 orang dewasa dengan durasi waktu 15 menit. Wah, lumayan juga ya, tapi ini tempatnya memang cantik dan luar biasa syahdu banget, Masya Allah. Nah, ini ada tempat pertemuan gitu, view-nya bisa langsung ke danau. Di depannya ada tempat api unggun. Wah, keren banget sih, ini isi di dalamnya, perkayuan semua, muat banyak orang, cocok buat gathering. Infonya di sini gratis untuk pengunjung ya. Nah, kurang lebih kayak gini view-nya ya. Di sini kita bisa menyewa e-bike karena luas sekali areanya. Tempat sewanya ada di area depan, kawasan Pasar Katulistiwa. Untuk Vespa bisa berdua, tapi hanya di sini saja. Tarif sewanya bisa dilihat di layar. Begitupun skuter, hanya di sini saja, terkecuali e-bike bisa dibawa berkeliling. Tarif sewa dan durasi waktunya bisa dilihat di layar. Untuk semua pembayarannya cashless ya. Jika sudah di Pasar Katulistiwa, jangan lupa scan barcode voucher masuk atau gelang tangan, ditukar dengan minuman hangat lemon tea atau Milo hangat, atau bisa juga es krim mangga, stroberi, dan coklat. Di Pasar Katulistiwa ini banyak tersedia area duduk, ada saung-saung lesehan juga, ini gratis. Di sini kita juga bisa kulineran banyak aneka ragam makanan, harganya relatif terjangkau jika dibandingkan dengan restoran karena makanan yang disajikan juga cukup simple. Selain makanan tradisional ada aneka donat, aneka pizza, dan donat es krim. Untuk pembayarannya tinggal langsung di tempat dan harus cashless ya. Ini ada somai dan kawan-kawan, recommended banget rasanya. Ada odeng tipis banget tapi enak, cuma 10 ribuan, bisa sambil ngopi juga di sini ya. Pokoknya banyak banget jajanannya yang gak boleh dilewatkan, tentunya masuk ke dalam dan melihat langit-langit bangunan Pasar Katulistiwa. Masya Allah, ini cakep banget, roda sajinya di bawah juga unik banget. Ini sih keren banget, kayak ngeliat tumpukan awan yang disulam dari serutan bambu. Bener gak sih? Hehe. Yang jelas tempat ini menyajikan banyak aneka souvenir atau kerajinan tangan. Ada oleh-oleh berupa snack dan lain-lain, bahkan aneka mainan anak. Artistik banget tempatnya, jangan lupa untuk naik ke atas. Di sana bakal ada kejutan lagi loh. Yuk kita naik.
Dan seperti ini ya, kejutan di atas ada puluhan atau bahkan mungkin ratusan bambu berbaris cantik menggantung di langit-langit. Ini sih sesuai sama temanya ya, dusun bambu gitu. Untuk area duduk outdoor di lantai atas ini juga kurang lebih sama, temanya bambu juga. Ada yang dibikin model pipa-pipa industrialis gini. Wah, lumayan keren perpaduan tradisional dan modernnya ya. Ada juga area duduk ala cafe dengan view taman bunga serta pepohonan hijau yang nyegerin. Untuk area duduk di sini tuh tentunya gratis ya. Oke, lanjut turun ke bawah. Aduh, ini etnik banget ornamen dindingnya. Lumayan bisa jadi spot foto keluarga, tapi kursinya cuma satu. Hehe. Ada permainan angklung juga. Yang mau ke toilet ada dekat sekitaran sini, ada musola juga, sangat bersih dan nyaman, dilengkapi dengan area wudhu tentunya. Masih di area yang sama, jangan lewatkan untuk menghirup udara segar sambil berjalan-jalan di atas jembatan kayu yang estetik. Untuk kesini tuh gratis, lokasinya dari lobi utama langsung ke arah kanan. Nama tempatnya yaitu Restoran Lutung Kasarung. Wah, salfok nih sama sarang burung di depan. Yuk kita ke sana. Asli sih ini unik banget tempatnya. Kita bisa santap makan di dalam sarang burung yang menggantung cantik di atas ketinggian, dikelilingi dengan pepohonan yang menjulang tinggi yang tentunya menyegarkan sekali, Masya Allah. Pengalaman santap bersama dalam sangkar burung dengan suasana ketinggian di atas pohon ini seru banget dan layak dicoba. Untuk order menunya bisa pas pintu masuk, minimal pembelian satu paket menu yang tersedia di sana atau order sebesar Rp500.000. Info lengkapnya bisa cek di IG-nya langsung ya. Demi kenyamanan, khusus di area makan ini terbatas hanya buat pengunjung yang order, bukan area umum. Di sini tersedia 7 sarang burung dengan kapasitas 7 orang ukuran small dan 13 orang ukuran large. Yuk kita lihat ke dalam. Seperti ini ya di dalam. Wah, dikelilingi ranting dan dedaunan, benar-benar berasa dalam sangkar. Unik banget tempatnya. Ini ukurannya lumayan besar, bisa muat belasan orang. Intinya recommended banget Resto Lutung Kasarung ini. Sensasi makan dalam sangkar burung di atas ketinggian ini benar-benar unik dan nyegerin. Ada wastafel di tiap pintu masuk, tempatnya juga kelihatan private dan nyaman ya. Kalaupun terbatas buat yang order, pengunjung masih bisa menghirup udara segar sambil berjalan-jalan santai di atas jembatan kayunya. Lokasinya ini bersebelahan sama area makan sarang burung. Oh ya, ada toilet juga di sini, bentuknya sama sangkar burung juga. Hehe. Temanya di dalam perkayuan semua. Oke, sekarang kita mau ke air terjun ikonik namanya Path of Water. Untuk HTM-nya Rp45.000 per orang, Senin sampai Kamis buka dari jam 10 pagi, sedangkan Jumat sampai Minggu buka dari jam 9 pagi. Pembayarannya cashless ya, dikasih gelang kayak gini. Yuk kita ke dalam, bismillah. Wah, keren banget ini. Malam harinya ada mystical forest, sensasi berjalan-jalan di atas warna-warni kabut dengan suasana yang dramatis, disertai dengan iringan gemericik air. Wah, keren banget, ini tiketnya Rp50.000 per orang dan bukanya malam mulai pukul 18 sore. Untuk Mystical Forest dan Path of Water ini berada dalam satu area. Asli sih ini recommended banget masuk kemari. Belum apa-apa udah disambut dengan suasana ala-ala taman hutan berkabut. Wah, kebayang ya kalau malam warna-warninya pastinya bikin suasana tambah amazing gitu. Cuma pelan-pelan aja jalannya karena lantainya licin. Ini kalau malam lantainya nyala ya, suara gemericik air terdengar di mana-mana. Di depan kita mau ngelewatin terowongan air mancur, seru banget sih ini. Ceritanya ini perjalanan menuju wahana air terjun ikonik yang spektakuler itu. Wah, kita udah mau masuk gua, hati-hati kecipratan HP-nya, hehe. Ini sih keren banget, kita kayak memasuki taman bunga air. Suara gemericik airnya makin terdengar jelas, vibes-nya benar-benar amazing dan nyegerin banget. Kebayang indahnya warna-warni bunga air saat malam, kayak masuk ke dunia lain kali ya. Masya Allah, ini tempatnya instagramable banget. Dalam hati masih bertanya-tanya di mana ya letak air terjunnya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Berikutnya kita disambut dengan kolam berkabut dengan air mancur di tengahnya. Di sampingnya ada pijakan unik. Kalau malam bakalan nyala warna-warni gitu. Masya Allah, seru banget sih ini tempatnya. Yang gak kalah menarik di sini ada dancing fountain. Air mancur menari kalau dipijit-pijit tombolnya kayak gini. Ini unik banget, bikin pengunjung penasaran kok bisa gitu ya. Hehe. Wahana ini tentunya gratis. Selain dancing fountain, di sini juga ada piano fountain. Bedanya kalau dipijit ada suaranya. Terakhir yang paling seru interaktif fountain. Kita tinggal teriak aja di depan mic lalu lihat apa yang terjadi sama air mancurnya.
Masya Allah, seru banget ya. Lanjut lagi perjalanan, ini kayaknya terowongan water coaster di atas kita. Pastinya seru banget permainannya, nanti kita ke sana ya. Gak berapa lama kemudian, akhirnya kita sampai juga di wahana ikonik Dusun Bambu, air terjun buatan Path of Water. Wah, asli ini keren banget, apalagi air terjun buatan ini punya fitur menarik saat malam tiba, kayak lampu berwarna-warni mystical forest di awal tadi. Spektakuler banget ya, Masya Allah. Jangan lupa untuk mengabadikan momen bersama keluarga tersayang, karena di sini tuh tempatnya cakep banget. Yang penting bergantian aja sama pengunjung yang lain, udah nggak perlu bayar-bayar lagi ya masuk ke sini. Oke, sekarang kita jelajah lagi kawasan lainnya. Ini ada spot bertuliskan Dusun Bambu, bisa foto rame-rame di sini. Tepat di seberangnya ada area taman menuju playground. Yuk kita ke sana. Ini kita melewati terowongan kayak gini. Di depan ada loket playground. Tiket masuknya Rp90.000 per orang. Pendampingnya juga ikut bayar. Anak di bawah ketinggian 80 cm gratis. Nanti bakal dikasih gelang tangan dan bebas keluar masuk area sampai jam 6:30 malam. Yuk kita lihat apa aja fasilitasnya. Yang pertama ada rainbow slide, dijatah cuma 3 kali kesempatan main. Lumayan panjang juga lintasannya, berbelok panjang dari arah kanan. Insya Allah aman karena ada petugas jaganya yang mantau. Berikutnya ada ayunan anak, ini nggak berbatas waktu tentunya, bisa main rame-rame. Nah kalau ini jungkat-jungkit. Lanjut ayunan anak kayak gini, ada perosotannya juga. Berikutnya ada fasilitas mewarnai dan kegiatan interaktif lainnya. Wah lengkap juga ya. Nah kalau ini kayak permainan flying fox gitu, jatah mainnya 2 kali per orang. Berikutnya ada balon raksasa putar. Lucu banget, di dalamnya ada orang kayak astronot gitu lalu digelindingin. Ini jatah mainnya cuma 1 kali aja per orang ya. Intinya kalau udah di dalam udah nggak ada bayar-bayar lagi ya. Di sini juga ada istana balon gitu, ada perosotannya tinggi banget. Terakhir ada amphitheater, area duduk berundak yang di depannya terhampar rumput sintetik. Yang mau jajan-jajan di sini tersedia cemilan dan es lilin. Berikutnya kita akan jelajah wahana seru lagi, namanya water coaster. Aduh ini asli bunga mawarnya lagi bermekaran, cakep banget, Masya Allah. Ini loketnya, harga tiketnya Rp70.000 per orang, udah termasuk jas hujan. Tapi bukan yang kayak gini ya, jas hujannya. Seru banget ini pastinya, panjang lintasannya juga lumayan, sekitar 400 meter masuk-masuk ke terowongan kayak gini. Waktu tempuhnya sekitar 4 menitan, tergantung hentakan atau bobot penumpang. Serunya ini bareng keluarga atau bestie sih. Lumayan memacu adrenalin karena lintasannya selain panjang juga berliku-liku kayak gini. Di tengah perjalanan ada petugas yang memantau, jadi insya Allah aman ya. Untuk kapasitas penumpangnya bisa bertiga atau bisa juga berdua. Kalau sendirian udah pasti digabung sama yang lain ya. Makin sedikit jumlah penumpang, makin ringan pula bobot apungnya. Jadi makin cepat lajunya. Wah seru. Di sini kita juga bisa mengabadikan momen pakai handphone sendiri, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kalau mau difoto sama abang fotografernya juga bisa. Nanti di tengah jalan ada yang fotoin. Untuk nebus fotonya nanti bakalan ada loket di ujung lintasan. Untuk nebus fotonya Rp60.000, dapat 3 file foto dengan 1 kali cetak. Nah kalau ini area lounge, tepat di belakang loket tiket water coaster, ada aneka ragam makanan dan minuman, juga toilet di sana. Di area sini juga terdapat permainan ban apung buat anak-anak. Lanjut turun ke bawah ada Taman Arimbi, ada spot foto kayak gini. Wahana ini tentunya gratis. Kita bisa berjalan-jalan sambil menghirup udara segar sambil menikmati cantiknya bunga berwarna-warni di sini. Salfok sama lintasan roller coaster panjang banget sampai masuk-masuk terowongan gitu. Konon mountain coaster ini infonya sedang dalam tahap pembangunan. Lanjut lagi permainan yang gak kalah seru, namanya Grand Prix. Tiket masuknya Rp90.000 per orang, durasi waktunya sekitar 5 menit. Seru banget ini sampai naik-naik kayak gini lintasannya. Ini untuk usia 12 tahun ke atas ya, maksimal berat badan 100 kg. Wajib pakai sepatu, wajib pakai shower cap dan helm, serta safety belt. Naik ke atas ada semacam cafe yang terbuka untuk umum. Kita bisa kulineran atau ngopi sambil menikmati pertunjukan Grand Prix di bawah. Wah seru banget ya. Lanjut lagi perjalanan, kita mau masuk ke terowongan bambu di depan. Ini sih unik dan kreatif banget lorong bambunya, sesuai dengan nama tempatnya, Dusun Bambu. Sekarang kita lanjut ke permainan berikutnya, yaitu shooting target. Wahana ini tentunya berbayar, ada beragam macam pilihan permainan di dalam. Ada airsoft gun, paintball, archery, throwing axe, dan throwing knife. Yuk kita masuk ke dalam. Kurang lebih kayak gini ya isinya di dalam. Ada deretan meja-meja dengan senapan yang mengarah ke jendela. Untuk airsoft gun HTM-nya Rp60.000 dengan 30 peluru. Paintball juga
juga sama Rp60.000 dengan 20 peluru. Untuk durasi waktunya tergantung habis pelurunya. Nah, ini area luar atau sasaran tembaknya ya. Lanjut di belakang permainan archery, HTM-nya Rp60.000 dengan 12 anak panah. Di sampingnya ada throwing axe dan throwing knife, HTM-nya masing-masing Rp30.000. Di sini juga bisa ngemil-ngemil, ngopi atau ngeteh, tinggal naik ke atas aja. Ada area duduk dengan deretan kursi-kursi kayak gini. Untuk menu pesannya tentunya bisa order di bawah. Oke, kita lanjut ke area resto berikutnya. Sebelumnya kita udah jelajah dua area resto, yakni Purbasari dan Lutung Kasarung. Yang ketiga ini namanya Resto Burangrang. Konsepnya outdoor dining resort berupa resto cafe dengan area makan terbuka dengan pemandangan alam yang menyegarkan mata. Resto ala-ala resort ini view-nya bisa ke arah danau juga loh. Kurang lebih kayak gini ya suasana di dalam, sangat tradisional, hangat namun tetap nyegerin karena dikelilingi dengan pemandangan hijau yang menyejukkan. Pemesanan minimal 20 orang bisa menu buffet atau prasmanan. Kurang dari itu bisa pesan ala carte atau satuan. Jangan lupa reservasi dulu di area depan resto. Buat 2 orang pun bisa langsung order makan di tempat. Ini menunya kelihatannya campuran western dan tradisional. Untuk info lengkapnya bisa langsung cek di IG mereka @dusunbambu. Oh iya, lokasi Resto Burangrang ini dari arah lobi utama langsung ke kiri ya, deket kok. Untuk pembayarannya di sini non tunai atau cashless. Lanjut resto terakhir namanya Lembur Urang. Ini cakep banget tempatnya. Mohon maaf nggak sempat mampir. Minimum order Rp500.000 saat hari libur. Hari biasa bebas aja. Untuk info dan menu selengkapnya bisa cek di IG mereka ya. Oh ya, buat yang mau nginep bisa langsung reservasi di area resepsionis. Ini lokasinya ada di sekitaran lobi masuk. Ini asli cakep-cakep banget. Tipe penginapannya di sini ada 6 tipe penginapan: single cabin, family cabin, double cabin, deluxe resident, family resident, dan village resident. Untuk reservasinya bisa via link yang dikirim WhatsApp saat kita ke resepsionis atau DM ke IG-nya langsung. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami wisata seru ke Dusun Bambu, Lembang, Bandung. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi liburan seru bareng keluarga tersayang. Mohon maaf bila ada salah kata. Ikuti kami terus supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.